Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyira ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil islam wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, khususnya para ulama, para masyayikh yang ada di panggung ini, dan secara khusus penerus ulama mujahid Kiai Haji Muhammad Maksum, yaitu putra beliau Kiai Toha. Saya hadir ke sini adalah untuk menyatakan cinta dan kesetiaan saya kepada almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum. Karena sejak saya berkenalan dengan beliau di pondok ini dan seterusnya, kami terus bertemu, terutama di saat-saat menjelang beliau wafat. Saya merasakan cinta yang dalam dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada beliau. Karena itu walaupun saya tidak hadir, saya tidak ada di sini ketika beliau wafat, saya sendiri melakukan salat gaib untuk beliau. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, tadi saya sudah melakukan ziarah ke makam beliau. Mudah-mudahan amal beliau dengan mendirikan pondok ini insya Allah akan menjadi amal jariah beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan beliau kelak di surga insya Allah. Tapi malam ini juga ada berita bahagianya. Saya tidak menduga kalau saya juga jadi saksi nikah, dan yang menikah ini bukan satu pasang, ternyata dua pasang. Saya jadi cemburu juga sama kedua pasangan ini. Mudah-mudahan ada rezeki juga buat saya nanti insya Allah. Ini kalau diaminin orang banyak bisa makbul ini. Mudah-mudahan kedua pasangan ini, Ustadz Wahyudi dan tadi Ustadz Angga, beserta siapa? Lutfianti dan Tasiah, diberikan keberkahan dalam cinta dan hidup mereka semuanya, diberikan keturunan yang baik. Dan biasanya kalau ada perkawinan begini ini, saya selalu teringat bahwa pernikahan itu bukan cuma peristiwa akad nikah, tapi sebenarnya itu adalah peristiwa peradaban. Dulu waktu bumi ini hanya dihuni oleh Adam dan Hawa, lalu Allah mengajarkan kepada Adam dan Hawa nama benda-benda, nama pekerjaan, nama tindakan, nama sifat, dan seterusnya. Ketika Adam dan Hawa pertama kali melakukan hubungan suami istri, Hawa bertanya kepada Adam, ini penting nih Pak Kiai, ini pekerjaan ini namanya apa? Kata Hawa, kata Adam, ini namanya jima'. Hadza jima'. Kata Hawa, zidni minhu, kalau begitu tolong ditambah. Karena permintaan Hawa inilah kita semua sekarang ada di sini. Jadi peristiwa pernikahan itu adalah peristiwa peradaban. Kita ini mewujudkan doa Hawa. Tapi di situ juga terkandung satu makna kontrak, karenanya disebut sebagai akad nikah.
dan itu akad pertama seseorang di dalam hidupnya. Dan bayangkanlah agama Islam ini, saudara-saudara sekalian, pernikahan itu disebutnya akad, kontrak. Bagaimana lagi dengan kehidupan sosial politik kita? Kalau pernikahan antara dua orang saja itu adalah kontrak, dan kontrak itu artinya orang-orang membuat satu kesepakatan, membuat janji-janji untuk disepakati dan kemudian dilaksanakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini disebut sebagai mitsaq, akad yang berat. Karena itu ini khusus untuk ini Ustadz Wahyudi dan Ustadz Angga ini. Jangan bikin janji kalau tidak bisa memenuhi itu. Janji itu berat. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan satu ledakan kesadaran sosial umat Islam yang selalu saya sebut sebagai ledakan Islam politik. Ketika untuk pertama kalinya di dalam sejarah Republik ini kita menyaksikan gelombang umat ini bisa berkumpul di satu tempat dalam satu tema dari seluruh penjuru negeri ini, sebenarnya yang kita saksikan bukanlah sebuah demonstrasi dalam sebuah peristiwa politik atau pilkada. Yang kita saksikan itu adalah sebuah kebangkitan politik, kebangkitan atau kesadaran politik umat yang tidak pernah terjadi dalam skala sebesar itu sepanjang sejarah Indonesia. Dan saya kira bahkan kalau kita melihat peristiwa 411 dan 212 itu, di seluruh dunia Islam juga tidak pernah terjadi peristiwa sebesar itu. Dan itu berarti bahwa kita memulai satu gelombang baru dalam kesadaran politik kita, bukan hanya di tanah air kita Indonesia, tapi juga di seluruh dunia Islam. Takbir! Saya ulangi kembali, ini adalah kebangkitan yang kita pertontonkan kepada seluruh dunia, bukan hanya di tanah air kita Indonesia, tapi juga di seluruh dunia Islam. Saya kira saudara-saudara sekalian, kebangkitan dan kesadaran itu jauh lebih penting daripada peristiwa Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu yang sudah berlalu. Kebangkitan itulah yang ingin kita rawat, yang ingin kita pupuk. Dan saya kira saudara-saudara sekalian, kebangkitan ini juga saudara-saudara sekalian harus kita pelihara, bukan hanya karena kita akan menghadapi Pilpres nanti tanggal 17 April, tetapi lebih penting adalah karena kita akan mendiami Republik ini sekarang dan seterusnya. Dan karena itu apapun yang terjadi dengan Republik ini, itu adalah sesuatu yang menyangkut hidup kita, bukan hidup orang lain. Presiden akan datang memimpin 5 tahun, mungkin terpilih lagi kalau dia baru periode pertama, untuk periode yang kedua maksimal 10 tahun. Tapi umur umat ini jauh lebih panjang daripada umur presidennya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kesadaran kita sebagai umat ini jauh lebih penting untuk kita pelihara dibanding semua peristiwa-peristiwa politik yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian,
Dalam kaitan dengan kesadaran kita sebagai umat ini, Al-Quran mengajarkan kita 3 bentuk kesadaran yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama adalah kesadaran sejarah. Yang kedua adalah kesadaran tentang realitas hari ini. Dan yang ketiga adalah kesadaran tentang proyeksi masa depan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagian besar isi Al-Quran itu adalah cerita sejarah. Karena salah satu sifat dari sejarah itu adalah bahwa walaupun hidup manusia terus berkembang, tetapi peristiwa-peristiwa yang mereka alami itu akan mengalami siklus. Dan karena itu peristiwa-peristiwa sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-khilafatu fi ummati salasuna aman." Khilafah dalam tubuh umatku ini hanya akan berlangsung selama 30 tahun. Karena itu kalau kita hitung masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu pas 30 tahun. Ya kan? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa itu ada siklus. Dan 30 tahun itu adalah salah satu simbol dari siklus itu. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, "Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu li hadhil ummati amra diniha." Allah akan membangkitkan pada penghujung setiap 100 tahun seseorang atau beberapa orang yang akan memperbaharui urusan agama ini. Itu artinya bahwa setiap satu siklus 100 tahun itu akan terjadi peristiwa-peristiwa besar. Jadi angka-angka ini ada maknanya. Dan karena itu penting bagi kita mempunyai kesadaran sejarah itu. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kesadaran dan pengetahuan tentang realitas kita hari ini. Coba kita lihat ketika Nabi Soleh alaihissalam ingin melakukan dakwah di komunitasnya, beliau memahami dengan baik siapa saja yang beliau hadapi di komunitas itu, siapa musuhnya dan siapa kawannya, seperti apa situasi yang akan beliau hadapi. Maka beliau mengatakan, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard." Di kota itu, di negeri itu ada 9 kelompok yang akan terus-menerus melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Perhatikan, beliau menyebutkan angka 9. Dia tidak menyebutkan beberapa. Itu artinya apa? Pengetahuan yang definitif. Detil dia mengetahui realitasnya. Karena itu umat ini harus mengetahui bahwa agenda keumatan kita ini musuh besarnya siapa sebenarnya. Penting saudara-saudara sekalian bagi kita mengetahui hal itu. Di samping kita mendapatkan ilham dari sejarah, kita juga harus mengetahui realitas kita hari ini. Dan Nabi Soleh menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pengetahuan itu. Pengetahuan tentang realitas itu. Karena pengetahuan tentang realitas ini nanti dibangun di atasnya langkah-langkah yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kesadaran dan pengetahuan tentang proyeksi masa depan. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian,
Ketika kaum muslimin di Mekah itu jumlahnya masih sedikit. Coba bayangkan, 13 tahun setelah Rasulullah berdakwah di Mekah, yang hijrah ke Madinah itu dari Mekah ke Madinah itu cuma 200-an orang. Yang hijrah ke Habasyah itu sekitar 85 orang. Yang masuk Islam dari ahli Yasrib, penduduk Yasrib di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, dan nanti pas waktu Rasulullah hijrah itu jumlahnya adalah sekitar 70. Itulah total hasil dakwah selama 13 tahun. 300 lebih aja, tidak banyak. Tapi ketika kaum muslimin jumlahnya masih sangat kecil di Mekah ini, Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Apa isi surat itu? Itu adalah cerita tentang pertarungan Persia dan Romawi. Ghulibatir Rum. Sekarang Romawi dikalahkan oleh Persia. Iya kan? Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan nanti setelah Romawi ini dikalahkan oleh Persia, dia akan kembali mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Para ahli bahasa mengatakan al-bid' itu antara 3 dan 9 atau 10. Iya kan? Artinya Al-Quran menetapkan bahwa dalam 9-10 tahun yang akan datang, dari 3 sampai 9 tahun yang akan datang, ini akan ada pembalikan situasi. Sekarang kita bertanya, apa gunanya komunitas yang kecil yang ada di Mekah ini perlu tahu sejarah pertarungan Persia dan Romawi itu? Padahal Jazirah Arab tidak terhubung hidupnya dengan mereka itu secara langsung. Iya kan? Kenapa cerita ini penting bagi mereka? Perhatikan. Kenapa cerita tentang Persia dan Romawi ini penting bagi sebuah komunitas kecil? Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat 20-30 tahun yang akan datang sesudah surat ini turun, kata Persia dan Romawi sudah ada dalam peta geografi Islam. Jadi Al-Quran bercerita tentang Persia dan Romawi sebelum kaum muslimin bertemu dan bersentuhan dengan mereka, supaya kita mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini kelak ada pengaruhnya bagi kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, ini bukan cerita tentang Persia dan Romawi. Sekarang kita punya cerita tentang Cina dan Amerika. Iya kan? Kalau ada 2 gajah bertengkar ini, kita yang kecil-kecil ini jadi apa kita itu? Ada pengaruhnya nggak ke kita? Coba kita lihat dulu tahun 45. Kita sudah lama berjuang untuk mencapai kemerdekaan kita gitu. Tapi Allah memberikan kita satu karunia berupa kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Iya kan? Setelah Jepang kalah, kita merdeka tahun 45. Sebaliknya 20 tahun kemudian kita mengalami peristiwa yang namanya G30S. Kudeta PKI yang gagal itu terjadi tahun 1965. Apa urusannya Indonesia ini diisi oleh orang-orang komunis dan bikin kudeta? Dari mana asal usul kudeta itu? Karena di periode setelah Perang Dunia Kedua, kita masuk dalam satu babak baru secara global yang kita sebut dengan Perang Dingin. Dunia ini terbagi dalam kekuatan Barat dan Timur. Yang satu kapitalis, yang satu komunis. Mereka berdua ini bertengkar, saling cari negara dukungan, pendukung. Datanglah mereka ke Indonesia. Iya kan? Cari dukungan di sini, bikin perkara di sini, terjadilah peristiwa itu. Jadi karena ada satu judul besar secara global yang namanya Perang Dingin,
maka kita mengalami satu peristiwa besar yang namanya kudeta PKI tahun 65 itu. Iya kan? Jadi kita merdeka setelah Jepang kalah dalam perang Pasifik. Coba kalau Jepang menang di perang Pasifik itu, hah? Lanjut kita dijajah sama dia. Iya kan? Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, tahun 90 Uni Soviet runtuh. Apa hubungannya dengan Indonesia? Kelihatannya tidak ada hubungannya. Iya kan? Tapi 8 tahun kemudian itu ada hubungannya. Karena setelah Uni Soviet runtuh, terjadilah satu revolusi global yang namanya revolusi demokrasi dan liberalisme. Terjadilah proses demokrasi. Dulu kalau di istilah-istilah internasional ini juga biasa disebut dengan revolusi kuning. Jadi terjadilah proses demokrasi di semua negara-negara bekas Uni Soviet, di Eropa Timur, di Asia Tengah, sampai ke Asia Selatan, masuk ke Asia Timur, masuk juga ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia tahun 98. Terjadilah reformasi itu. Nah, saya muncul sebagai politisi di tahun itu. Ya kan? Ada satu orang yang namanya George Soros bikin perkara di kawasan ini, mata uang di kawasan ini seluruhnya jatuh. Dimulai dari Thailand sampai ke Indonesia. Satu orang namanya George Soros bikin revolusi di Indonesia. Dia tidak ada di sini. Dia cuma mempermainkan mata uang kita di luar sana. Iya kan? Dan tiba-tiba sebuah revolusi datang terjadi di Indonesia. Dan bukan cuma di sini, di seluruh dunia. Coba perhatikan saudara-saudara sekalian. Kita ini kalau di strata dunia ini, kasta kita ini kasta rendah. Karena itu kalau yang kasta-kasta besar ini bertengkar, kita kena akibatnya. Iya kan? 3 peristiwa ini, peristiwa kita merdeka tahun 45, kemudian G30S tahun 65, kemudian reformasi tahun 98, itu menunjukkan bahwa betapa rentannya kita dengan pengaruh dari semua peristiwa-peristiwa besar yang terjadi secara global. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, dunia ini sedang menghadapi 3 ancaman besar. Yang pertama adalah ancaman krisis ekonomi. Yang kedua adalah ancaman krisis karena yang disebabkan oleh bencana alam akibat perubahan iklim, dan yang ketiga ini adalah konflik geopolitik. Kita lihat sekarang ini di seluruh dunia, seluruh titik di dunia sekarang ini hampir tidak ada titik yang tidak mengalami konflik berdarah. Sedang terjadi. Ini perang besar antar gajah, antara Amerika dan Cina, ini sedang terjadi. Apa akibatnya kepada kita? Jelas akan ada. Jadi krisis ekonomi juga akan sampai ke sini, apalagi bencana alamnya. Iya kan? Bencana alamnya sampai duluan. Coba ingat apa peristiwa penting bencana alam besar di Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini. Ada Lombok, ada tsunami, kemudian di Palu, kemudian ada Banten. Dan menurut ramalan peristiwa ini yang lebih besarnya akan lebih banyak lagi terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga juga ada konflik geopolitik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini menghadapi Pilpres nanti dalam situasi bahwa kita akan menghadapi 3 krisis ini. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, lebih penting bagi kita sebagai umat untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis ini. Sebab siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, dia pasti akan mengalami kesulitan menjawab 3 krisis ini. Masalahnya adalah kalau krisis ini terjadi, yang jadi korbannya adalah kita semuanya. Itu sebabnya saya katakan bahwa
Lebih penting bagi kita menjaga kesadaran dalam pikiran umat dan hati umat sekarang ini. Sebab kita harus menciptakan gelombang ini terus menerus. Bukan hanya karena ada pilkada DKI, setelah itu ada pilpres, seterusnya kita akan mengalami hal-hal yang sama. Karena kita sedang akan memasuki krisis. Kita akan menghadapi krisis besar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dengan kesadaran sejarah dan pengetahuan tentang realitas hari ini dan pengetahuan tentang proyeksi di masa yang akan datang, kita pupuk kesadaran politik kita sebagai umat, supaya kita sebagai umat ini menjadi tulang punggung negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun nanti yang jadi presidennya, kita mesti datang dengan sebuah agenda untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita semuanya, agenda untuk menyelamatkan hidup kita. Dan dengan begitu barulah umat ini mempunyai makna dalam kehidupan politik Indonesia. Kalau hanya sekedar dukung-mendukung, setelah pilpres selesailah kita, iya kan? Selesai kita itu, berhentilah kita bergerak. Tidak, ini hanya satu etape kecil dalam kehidupan kita sebagai umat. Tapi inilah waktunya bagi kita menunjukkan bahwa siapapun yang jadi pemimpin, dia harus bisa berdamai dengan umat ini. Dan faham bahwa umat ini punya agendanya. Dia adalah tulang punggung. Apa yang menimpa umat ini, itu artinya menimpa tulang punggung Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita punya kesadaran sejarah, realitas kekinian, dan proyeksi masa depan, baru kemudian kesadaran ini kita pakai membaca Indonesia, nah, kita akan mengerti sekarang ini kita berdiri di mana dan menuju kemana. Tahun 2014 yang lalu saya menulis sebuah buku tentang sejarah Indonesia yang saya sebut dengan gelombang ketiga, bahwa kita sebagai bangsa ini sekarang sedang memasuki gelombang ketiga sejarahnya. Gelombang pertama itu saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia, karena tadinya kita ini etnis yang berserakan, kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Setelah lebih dari 300 tahun kita semuanya capek, tidak kuat menghadapi penjajahan. Sampailah kita pada kesadaran bahwa sistem politik ini, kerajaan-kerajaan kecil ini memang sudah tidak bisa kita pertahankan. Bahwa etnis-etnis yang berserakan di Nusantara ini tidak bisa melawan penjajahan kalau sendirian. Karena itu kita mesti merubah wujud. Kita mesti lebur jadi satu. Etnis ini dilebur, etnis kecil dilebur, muncul satu identitas baru namanya bangsa Indonesia. Iya kan? Setelah itu kita bikin kesepakatan. Nah, kesadaran ini itulah yang dimulai pada tahun 1908 ketika gerakan nasional itu dimulai. 20 tahun kemudian pada tahun 1928 kita bikin Sumpah Pemuda. Lahirlah bangsa baru dalam sejarah dunia yang namanya bangsa Indonesia. Kita pilih satu bahasa dari ratusan bahasa yang kita punya, dan yang kita pilih adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini, bukan bahasa Jawa. Padahal penduduk kita lebih banyak Jawa. Memang orang Jawa rendah hati memang. Iya kan? Salah satu alasan kenapa kita pilih bahasa Melayu itu karena bahasa ini mengandung semangat egalitarian. Makanya dulu orang dipanggil hei Bung Karno, Bung Hatta. Kita setara. Pemimpin itu tidak di atas, pemimpin itu ada di antara kita. Iya kan? Kita pilih bahasa Indonesia. Itu yang kita ucapkan pada Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia sebagai bangsa sudah lahir sebelum negaranya lahir.
Kita lahir tahun 1928. Negara ini baru lahir beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 45. Jadi 1908, 1928 dan 1945 ini setengah abad ini adalah masa kita mematangkan diri, shifting. Berubah dari 300 tahun masa penjajahan, kita merubah eksistensi kita dari etnis kecil-kecil, kerajaan kecil-kecil menjadi satu negara kesatuan, satu bangsa baru namanya Indonesia. Takbir! Itu yang saya maksud dengan gelombang pertama, gelombang menjadi Indonesia. Dan untuk itu para pendiri bangsa ini meletakkan satu fondasi yang kokoh. Kesepakatan tentang sifat negara ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kita buat ini, itu adalah platform yang mempertemukan kita semuanya, mempertemukan keragaman ini. Dan karena itu saya ingat dulu debatnya kita ini semuanya adalah debat. Akhirnya kita menemukan satu sintesa bahwa Indonesia ini memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Ya kan? Itulah yang disepakati oleh para pemimpin pada kita. Kita ini adalah sebuah bangsa yang religius. Kita percaya kepada keyakinan kita semuanya. Faktanya bahwa kita adalah mayoritas di sini itu menunjukkan bahwa memang akhirnya semangat utama yang mempengaruhi karakter kita, kepercayaan kita adalah Islam. Dengan tetap mengakui semua yang lainnya, fakta ini adalah fakta sejarah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak pantas di negeri ini kita mempertentangkan antara Islam dan negara. Tidak ada alasannya sama sekali. Sama sekali tidak ada alasannya. Ini negara bentuknya seperti ini dan seharusnya begini. Dan dengan modal itulah kita masuk ke gelombang kedua. Gelombang kedua ini saya sebut dengan proses menjadi negara bangsa yang modern. Ini sudah ada bangsanya, sudah ada falsafah hidupnya. Sekarang ideologi ini kita terjemahkan dalam bentuk konstitusi, dalam bentuk struktur yang namanya pemerintahan. Iya kan? Ini aturan kita lengkapi ini semuanya. Dan kita berusaha duduk setara dengan negara-negara yang lain yang ada di dunia. Dan alhamdulillah setelah 70 tahun rasanya kita bolehlah berbangga sebagai bangsa bahwa kita adalah salah satu negara bangsa modern di muka bumi ini. Takbir! Tentu saja dalam 70 tahun itu kita tertatih-tatih. Yang selalu saya katakan bahwa secara sederhana kita bisa mengatakan kenapa kita tertatih-tatih. Di masa Orde Lama itu ada demokrasi tapi tidak ada kesejahteraan. Ya kan? Banyak partai, pemerintahan jatuh bangun. Ada kebebasan tapi orang lapar. Masalahnya manusia itu kalau dia bebas bicara tapi lapar, omongannya kotor. Ya kan? Itulah yang menjadi ladang subur PKI. Itulah yang mengantarkan terjadinya kudeta tahun 65. Maka hadirlah setelah itu Orde Baru yang menumpas PKI ini dan menjadi antitesa Orde Lama. Kata Orde Baru, sekarang yang lebih utama adalah kesejahteraan, bukan demokrasi. Dan karena itu politik harus disederhanakan supaya ada stabilitas politik, dan dengan stabilitas politik itu kita bisa membangun ekonomi. Iya kan? Makanya kan trilogi pembangunannya begitu. Stabilitas, pertumbuhan, baru pemerataan. Ya kan? Nah, ongkos pembangunan ini adalah dipangkasnya demokrasi.
Partai-partai yang banyak itu dilebur jadi 3. Yang di kanan namanya P3, semua kaitan-kaitannya sohib-sohibnya sebelah kanan. Yang kiri namanya PDI, baru dibikin di tengah yang baru, namanya Golkar. Iya kan? Dan karena itu kalau ada yang ekstrim dari umat Islam disebutnya ekstrim kanan. Iya kan? Karena penyederhanaan politik. Kita tumbuh dengan kesadaran bahwa di Indonesia ini ada 3 ideologi, kanan, kiri, tengah. Iya kan? Ternyata Orde Baru memang berhasil menciptakan kesejahteraan. Bayangkan negara sebesar ini, paling sedikit katakanlah buta huruf aja bisa dihapus oleh Orde Baru. Dahsyat itu. Mesir sekarang ini angka buta hurufnya masih 60%. Jadi Pak Kiai Maksum ini kasih nama anaknya Mahmud Rashid Ridho. Yang kita kenal dari Mesir itu cuma Al-Azhar, Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, iya kan? Jadi kita pikir orang Mesir semuanya pintar-pintar. Enggak, yang buta hurufnya 60%. Ya. Kita di sini jauh lebih baik. Dan harus kita akui bahwa dalam waktu 30 tahun Orde Baru berhasil melakukan pembangunan itu. Harus kita akui. Cuma seperti manusia pada umumnya, pada tabiatnya. Kalau kita kenyang, kita juga pengen bicara bebas. Iya kan? Kalau kita kenyang tapi tidak bicara bebas, itu artinya itu burung dalam sangkar. Dikasih makan tiap hari. Tapi tidak bisa terbang. Sayap ini gunanya apa? Buat terbang. Karena itu kebebasan itu adalah tuntutan fitrah kita. Tapi kesejahteraan juga adalah tuntutan fitrah. Di Orde Lama ada demokrasi, ada kebebasan, tidak ada kesejahteraan. Di Orde Baru ada kesejahteraan, tidak ada kebebasan. Datanglah reformasi. Kita muncul semuanya. Ya kan? Sebagai politisi kita ingin menjadi sintesa yang menggabungkan antara kesejahteraan dan kebebasan. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, umur reformasi sudah 20 tahun, 21 tahun. Iya kan? Saya belajar dari sejarah Khulafaur Rasyidin. Waktu Rasulullah mengatakan bahwa khilafah dalam umatku itu hanya 30 tahun. Saya pelajari. Dari 30 tahun itu masa damainya 20 tahun. Konfliknya 10 tahun. 5 tahun terakhir di masa Utsman bin Affan dan 5 tahun sepenuhnya di masa Ali bin Abi Thalib. Kita sekarang ini sudah menghadapi siklus itu di Indonesia. Siklus krisis namanya. Itu sebabnya kenapa saya bicara krisis di awal. Tapi saudara-saudara sekalian, berita gembiranya adalah karena kita sudah menuntaskan satu gelombang sejarah penting, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa yang modern. Selesai urap pekerjaan ini dalam 70 tahun. Kita sekarang masuk di gelombang ketiga. Dan seharusnya dalam gelombang ketiga ini grafik sejarah kita naik. Perhatikan, grafik sejarah kita naik. Apa yang saya maksud dengan grafik sejarah naik? Seharusnya sekarang ini Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kalau kita menjadi pemimpin dunia Islam, di belakang kita ini ada 2 miliar manusia. Tapi di seluruh dunia kita negara keempat terbesar. Tapi di G20 kita nomor 16. Iya kan? Seharusnya makom kita tidak di situ. Seharusnya makom kita naik. Dan ini yang saya maksud. Inilah waktunya Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Takbir! Inilah misi kita di gelombang ketiga sejarah Indonesia itu. Itu misinya. Salah satu ciri utama
dari gelombang ketiga ini secara sosiologis cirinya adalah bahwa masyarakatnya itu mempunyai 3 sifat utama. Yang pertama religius, yang kedua berpengetahuan, yang ketiga sejahtera. Dan karena itu kita sebagai umat mayoritas di Indonesia ini, saudara-saudara sekalian, harus punya 3 sifat ini. Religius, dan saya kira ini insya Allah sudah. Tapi kita harus berpengetahuan. Dan kalau kita ingin memimpin Indonesia suatu waktu, kita harus punya pengetahuan. Makanya Al-Quran mengatakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang punya kerajaan besar. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi syarat memimpin itu ilmu, religius, berpengetahuan, dan yang ketiga sejahtera. Kita ingin umat Islam ini juga sejahtera, jangan cuma orang lain yang sejahtera, ya kan? Kita ingin umat Islam yang datang pergi ke masjid itu salat wangi. Kalau kita salaman cium pipi kanan cium pipi kiri, yang kita cium bau yang enak, ya kan? Kita mau umat Islam itu sejahtera, soleh, sejahtera, dan pintar. Itulah ciri masyarakat di gelombang ketiga, ciri masyarakat Indonesia di gelombang ketiga. Itu ciri utamanya, religius, berpengetahuan, dan sejahtera. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, tugas kita di gelombang ketiga bukan hanya mempertemukan antara demokrasi dan kesejahteraan, tapi mempertemukan antara 3 unsur ini: agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Sehingga saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia yang kita bayangkan ke depan itu adalah bangsa yang religius, bebas, dan sejahtera. Itu yang kita inginkan. Dan untuk itu kita perlu mempertahankan gelombang kesadaran politik umat ini. Bukan hanya sejak pilkada DKI atau pilpres nanti 17 April, tapi seterusnya kita harus pertahankan. Supaya ciri Indonesia yang religius, demokrasi, dan juga sejahtera itu menjadi ciri bangsa Indonesia pada gelombang ketiga sejarahnya. Saya kira kita punya teladan pada mujahid besar kita, yaitu Kiai Maksum. Ini ulama yang bukan hanya mujahid tapi tajir, ya, sejahtera. Saya ketemu beliau di Malaysia, kita makan di hotel, ini paling mewah itu hotel di Kuala Lumpur, tetangga dengan Menara Kembar itu, Hotel Mandarin. Saya mau bayar, tidak boleh, ini kamu anak saya bayar. Ah, ini ulama mujahid dan tajir. Takbir! Tadi kita dijemput di bandara pakai mobil Alphard. Ah, ini tajir. Dan saya kira semangat itulah yang diwariskan oleh beliau. Sepanjang beliau sakit, beliau hadir di gelombang demo-demo besar yang ada di Jakarta, dan tidak terlihat sedikit pun beliau kelihatan menderita, enggak. Sama sekali enggak. Terakhir saya makan dengan beliau di Hotel Millennium di Jakarta, di Tanah Abang. Kita pesan steak. Saya bilang, Pak Kiai, ini masih makan daging banyak begini. Beliau katakan, dia bilang, Ustaz, saya tidak makan ini daging, saya juga mati. Saya makan ini daging, saya juga mati. Jadi kesimpulannya saya makan atau tidak makan, tetap saya mati, mendingan saya makan. Ini orang yang yakin. Mempertemukan unsur-unsur ini semuanya, agama, demokrasi, dan kesejahteraan, itulah cita-cita kita sebagai umat Islam di Indonesia. Dan kitalah yang bertanggung jawab mewujudkan ini. Agenda inilah yang ingin kita tawarkan kepada siapapun yang menjadi presiden setelah 17 April nanti insya Allah. Takbir! 3 agenda utama ini, sehingga bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim nanti, kita lihat nanti orang yang datang ke masjid wangi-wangi,
yang datang ke mal-mal, yang datang ke kafe semuanya itu soleh-soleh, ya kan? Kalau kita dengarkan dia datang ke mall, dia duduk di kafe, dia makan makanan yang enak, terus kita nguping apa yang mereka obrolkan. Dua orang sahabat bertemu dan mengatakan, tadi malam kamu sempat qiyamul lail gak? Hafalan kamu sudah berapa? Kan indah itu didengarkan, iya kan? Itulah yang kita ingin wujudkan. Tapi saudara-saudara sekalian, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk belajar dari umat lain. Rasulullah memberikan gambaran tentang umat-umat Persia dan Romawi supaya kita belajar. Rasulullah mengatakan tentang orang-orang Persia, seandainya kenabian itu ada di bintang Soraya itu, la akhadhahal furs, orang Persia yang datang ambil itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu ambisius, cita-citanya tinggi. Untungnya kenabian itu pemberian, bukan perolehan. Seandainya perolehan, yang dapat orang Persia, karena pemberian yang dapat orang Arab, dapat untung namanya. Tapi Rasulullah juga bicara tentang orang Romawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang Romawi itu punya 4 sifat yang terpuji. Saya ingin kita belajar dari sifat-sifat ini supaya kita bisa mewujudkan Indonesia yang religius, demokrat, dan sejahtera tadi. Yang pertama adalah innahum la ahlamun nasi inda fitnah. Mereka itu orang yang paling santun, paling sabar waktu menghadapi fitnah, goncangan, sabar. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, dan mereka yang paling cepat bangkit setelah tertimpa musibah. Perhatikan sifat-sifatnya. Paling santun dan sabar menghadapi fitnah, paling tenang, tough gitu, tapi santun, dan paling cepat bangkit setelah tertimpa musibah. Terus yang ketiga, wa ashadduhum syaukatan ba'da wa ausyakuhum karratan ba'da farra. Yang paling cepat pembalasannya, bangkitnya kembali waktu melawan musuh itu setelah dia berlari. Musuhnya datang, dia kalah, dia lari, nanti dia balik lagi membalas, dia balik jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itu sifat ketiga. Yang keempat, wa khairuhum li dha'ifin wa yatimin wa miskin. Dan mereka orang yang paling dermawan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, dan orang yatim. Jadi semangat egalitariannya ada. Tapi ada tambahan yang kelima, wa khamisatin hasanatin jamilah wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka itu yang paling tidak bisa ditaklukkan oleh raja-raja yang zalim. Saya ulangi kembali. Yang kelima ini kata Rasulullah, wa khamisatin hasanatin jamilah. Ini ada sifat yang kelima yang baik dan indah. Indah kata Rasulullah. Indah. Hasanatin jamilah. Wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka itu yang paling tangguh, yang paling tidak bisa ditaklukkan oleh raja-raja yang zalim. Takbir! Nah, saudara-saudara sekalian, semangat itu yang harus kita punya. Belajarlah dari orang-orang Romawi tentang sifat yang kelima ini. Yang paling kuat, paling tidak bisa ditaklukkan oleh raja-raja yang zalim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.